Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan pengelolaan administrasi server ya di Universitas Telkom kuliah tentunya. Pada hari ini kita ke pertemuan ke-6 ya untuk pengelolaan administrasi server. Ya, siapa nanti yang bisa saya jelaskan ya. Sebelumnya saya informasikan juga untuk jangan lupa absen ya, absensi disiapkan masing-masing, absensi secara online seperti itu ya. Oke, seperti biasa juga agar kita bisa melakukan perkuliahan bersama, apakah sekarang kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu semuanya bergabung untuk di perkuliahan hari ini. Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk mata kuliah pengelolaan administrasi server. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas nanti adalah dasar-dasar SQL pada MySQL. Saya informasikan kembali untuk setengah semester ini saya berikan full teori mengenai server ya, atau administrasi servernya.
Jadi ada database-nya, nanti kemudian bahasa pembuatannya SQL pada software MySQL. Nah itu menggunakan nanti localhost PHP admin ya. Nah itu sesuai dengan urutan step by step. Jangan sampai lupa untuk pengabsenannya. Secara online tidak bisa dimanipulasi soalnya. Kemudian untuk materi yang saya jelaskan ini nanti bisa kalian akses di Classroom ya. Setelah perkuliahan nanti akan saya upload di Classroom dan bisa kalian download ya, sebagai bahan belajar, sebagai bahan pengembangan dan lainnya, seperti itu ya. Oke, untuk hari ini pengelolaan administrasi server, pembahasan dasar-dasar SQL pada MySQL bisa kita mulai ya. Untuk yang belum bergabung segera bergabung ya, agar bisa menyimak semuanya ya, apa yang saya jelaskan. Oke, kita ke SQL dulu. SQL ini merupakan singkatan dari struktur query language. Jadi adalah struktur bahasa query ya, struktur bahasa query disebut sebagai merupakan suatu bahasa atau language yang digunakan untuk mengakses database nantinya. Nah, SQL dikenalkan pertama kali pada IBM pada tahun 1970. Ini sudah dari dulu ternyata ya sudah menggunakan untuk bagi yang terkomputerisasi, dan sebuah standar ISO dan ANSI ditetapkan untuk SQL. Standar ini tidak bergantung pada mesin yang digunakan atau IBM, Microsoft atau Oracle. Hampir semua software database mengenal atau mengerti SQL. Jadi di semua database ya, tidak hanya untuk MySQL, MySQL saja atau PHP admin itu ya, tapi semua di database itu mengenal atau mengerti, menggunakan banyak yang menggunakan bahasa SQL tadi. Jadi perintah SQL pada semua software database hampir sama. Misalkan untuk menginput itu insert, kemudian untuk menghapus itu delete, itu hampir sama semuanya ya. Bahkan untuk yang Office saja seperti itu ya. Kalian sudah mendapatkan tentunya ya untuk di database Office. Oke, SQL seperti itu ya. Silahkan dikaji ulang, dicermati ya. Misalkan belum paham juga ya. Nah, terdapat 3 jenis perintah SQL. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Nah, ini DDL ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Dalam hal ini database dan tabel, beberapa perintah dasar yang termasuk di sini adalah, ini lebih ke perintah untuk struktur ya. Misalnya kan kalian mau membuat sebuah tabel di dalam MySQL ya, kemudian alter, ada rename, ada drop untuk delete ya. Itu kalian menggunakan bahasa DDL ya. Ini lebih ke membuat database maupun tabel. Ini untuk kerangkanya ya dalam suatu pembuatan database itu menggunakan bahasa DDL. Itu yang pertama jenis dari perintah SQL. Untuk yang kedua itu ada DML atau Data Manipulation Language. Nah, manipulation kalian ingat di sini ada definisi dan manipulasi ya. Jadi kalian artikan sendiri ya. Manipulasi itu untuk merubah misalnya. Nah, memanipulasi ya. Saya rasa paham. Kemudian DML ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi ya, lebih ke manipulasi dan pengolahan atau data atau record dalam tabel ya. Perintah SQL yang termasuk dalam DML ini apa saja? Karena ini untuk manipulasi, berarti ada select, insert, update, delete. Jadi pada saat kalian tadi sudah menggunakan bahasa DDL untuk pembuatan database maupun tabel, nah ini untuk mengisinya, mengisi dari tabel yang kalian buat dengan menggunakan bahasa DDL tadi, itu dengan bahasa apa? Dengan bahasa DML. Select, ambil, membuat yang pilih maksudnya. Kemudian insert itu menginsertkan record baru ya. Update untuk merubah, kemudian delete untuk hapus, seperti itu ya. Itu menggunakan DML, lebih ke manipulasi. Jadi kalian bisa asumsikan ya, manipulasi itu seperti apa, merubah, memasukkan, hapus dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Bedakan antara DDL dan DML.
Yang ketiga ada DCL atau Data Control Language. Nah, ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses atau privilege. Nah, perintah SQL yang termasuk dalam DCL adalah grant revoke. Nah, ini lebih ke manipulasi untuk usernya, bukan untuk tadi tabelnya ataupun isinya atau recordnya ya. Tapi ini lebih ke manipulasi user dan hak aksesnya pada saat kalian membuat sebuah database itu nanti bisa kalian bagi-bagi pada saat digunakan untuk membuat sebuah web. Misalnya webnya adalah web katakan koperasi simpan pinjam. Nah, di situ kan ada user, ada manajer, kemudian bagian keuangan, kemudian ada administrasi ya. Nah, di situ namanya ada hak akses masing-masing, bisa dibuat di database tersebut dengan menggunakan DCL tadi. Seperti itu ya. Bedakan antara DDL, DML dan DCL. Untuk lebih jelas, lebih lanjut mungkin bisa kalian kembangkan sendiri mengenai pengertian DCL agar lebih paham ya. Banyak referensi terkait mengenai hal itu. Membuat, menampilkan, membuka dan menghapus database. Ini lebih ke DML ya. Membuat database ini sintaks umum dari SQL untuk membuat suatu database adalah create database, if not exist, nama database. Jadi pada saat kalian membuat database ya, kalian berikan definisi if not exist, jadi agar nama database-nya yang sudah ada tidak bisa dibuat kembali. Ini mencegah untuk kesamaan. Nah, bentuk perintah di atas akan membuat sebuah database baru dengan nama-nama database. Karena ini bisa kalian buat pada saat kalian latihan dengan nama kalian, kemudian underscore database. Aturan penamaan seperti aturan penamaan sebuah variabel ya, dimana secara umum nama database boleh terdiri dari huruf, angka, dan underscore. Jika database yang akan dibuat sudah ada, maka akan muncul pesan error. Namun jika otomatis menghapus database selama jika sudah aktifkan option if not exist tadi ya, jadi akan secara otomatis juga bisa menghapus seperti itu. Nah, berikut ini contoh perintah untuk membuat database baru dengan nama penjualan misalkan. Nah, kalian tinggal create database kemudian penjualan, dia akan jadi untuk database-nya. Nanti untuk setelah tengah semester juga akan saya ulang mungkin ya dalam pembuatan database itu seperti apa untuk praktikumnya. Nah, jika query di atas berhasil dieksekusi, database berhasil, maka akan ditampilkan pesan kurang lebih seperti ini. Query OK, one row effective. Jadi query-nya sudah berhasil dibuat sebuah database dalam satu row ya, dalam satu kolom. Seperti ini. Ini untuk membuat database. Nah, untuk menampilkan database baru saja dibuat misalkan ya, sudah ada dapat menggunakan perintah show database. Pada saat kalian klik show database nanti akan keluar hasil dari perintah di atas menampilkan sebuah database yang sudah ada di MySQL. Nah, contohnya ini database penjualan yang baru kita buat. Ini MySQL mungkin sudah dibuat sebelumnya, tes juga sudah dibuat sebelumnya. 3 row inside, jadi ada 3 database yang ada di server kita. Seperti itu ya untuk menampilkan. Kemudian membuka database, sebelum melakukan manipulasi tabel dan record yang berada di dalamnya, kita harus membuka dan mengaktifkan database-nya terlebih dahulu. Nah, untuk membuka database penjualan berikut query-nya, contohnya seperti ini, use penjualan. Use itu untuk memanggil ya. Jadi penjualan ini adalah yang akan kita panggil, yang akan kita buka. Jika perintah atau query berhasil, maka akan ditampilkan sebagai berikut database change. Nah, ini kalau berhasil ya, kalau memang kita nulisnya PN jualan, nah itu tidak akan tampil ya. Seperti itu untuk membuka. Untuk menghapus suatu database, sintaks umumnya adalah drop database if exist nama database, misalkan apa penjualannya. Nah, bentuk perintah di atas akan menghapus database dengan nama database. Nah, jika database-nya ada, maka database dan juga seluruh tabel di dalamnya akan dihapus. Jadi berhati-hatilah dengan perintah ini. Jika nama database yang akan dihapus tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan error. Jadi aktifkan seperti tadi if exist ya, option if exist untuk memastikan bahwa suatu database benar-benar ada. Nah, berikut contoh untuk perintah untuk menghapus database dengan nama penjualan. Tinggal ketikkan saja drop database penjualan, nanti akan dengan sendirinya terhapus ya. Ini kalau cara menggunakan
bahasa ya, bahasa query ya. Kalau secara manualnya sebenarnya nanti juga akan saya ajarkan ya, itu lebih mudah lagi, tapi alangkah baiknya kita tahu ya untuk perintah-perintah query tersebut. Jadi tidak hanya menggunakan secara mudahnya saja, sebenarnya ada lebih mudah seperti itu. Membuat, mengubah, dan menghapus tabel. Nah, ini tadi adalah database. Berikutnya adalah kita manipulasinya lebih ke tabelnya. Membuat tabel baru bentuk umum SQL ya, untuk bahasa SQL atau bahasa query-nya. Sebuah tabel sederhana sebagai berikut. Create tabel, nama tabel. Filenya berapa, tipe panjangnya berapa. Misalkan fil nama, tipe panjangnya berapa, 50 katakan. Kemudian fil 2 apa, alamat, tipe panjangnya misalkan 150. Nah, itu kalau kita secara bahasa query atau SQL. File tipe lainnya apa, misalkan nomor HP atau primary key-nya, yang dibuat primary key-nya nanti apa, misalkan namanya. Nah, file key-nya apa, seperti itu, nama misalkan. Nah, bentuk umum di atas merupakan bentuk umum pembuatan tabel yang sudah disederhanakan. Penamaan tabel dan file memiliki aturan yang sama dengan penamaan database. Ini hampir sama dengan di Office ya. Mirip sekali, bedanya sedikit-sedikit saja sebenarnya. Ini adalah untuk membuat tabel baru. Ini secara bahasa query, secara manualnya nanti saya ajarkan juga. Nah, sebagai contoh kita akan membuat tabel baru dengan struktur sebagai berikut. Ada pelanggan, nanti bisa kalian buat latihan ini ya. Nama tabelnya pelanggan, filenya apa saja, ini banyak ya. Di sini kan tadi ada primary key. Nah, primary key-nya misalkan di ID pelanggan. Tipe panjangnya berapa, 5, 30. Nah, ini yang di sini ya, panjangnya ya. Oke. Nah, untuk membuat tabel terdiri atas query atau perintah secretnya adalah seperti itu. Jadi kalian create pelanggan, karena di sini namanya pelanggan. ID pelanggan ini adalah filenya. Fil pertama, varchar adalah panjangnya. Tipenya, tipenya ya, varchar. Kemudian panjangnya berapa, 5. Not null, kemudian nm pelanggan. Nah, di sini kedua dan seterusnya ya. Primary key-nya di apa? Kalau kalian mau taruh di ID pelanggan, berarti di sini dalam kurung kalian masukkan ID pelanggan. Nah, ini secara bahasa query-nya ya. Seperti itu ya, paham ya? Sangat mudah dipahami kalau saya rasa ini untuk hal seperti ini. Jika query untuk membuat tabel berhasil dijalankan, maka akan ditampilkan query OK. Karena untuk yang pembuatan query menggunakan query tadi ya, row effective 0,16 second. Nah, pada perintah di atas beberapa yang berdudukan adalah create tabel merupakan perintah dasar dari pembuatan tabel. Pelanggan merupakan nama tabel yang akan dibuat. Nah, ID pelanggan, nama pelanggan ini adalah sebuah field. Varchar dan teks merupakan tipe dari data field tersebut masing-masing ya. Varchar, kemudian ada char, ada number, biasanya kan seperti itu ya. Ini sudah saya jelaskan sepertinya di awal ya. Benar, not null merupakan option untuk menyatakan bahwa suatu field tidak boleh kosong pada saat kalian membuat. Nah, di sini ya, ID pelanggan itu tidak boleh kosong, kecuali misalkan alamat atau nomor telepon boleh kosong ya. Nomor telepon misalkan boleh kosong. Lihat di sini untuk nama dan ID tidak boleh kosong. Jadi kita berikan not null ya. Primary key merupakan perintah untuk menentukan field mana yang akan dijadikan primary key pada tabel ya. 510 ini adalah tipe dan merupakan panjang maksimal dari suatu fieldnya masing-masing ya. Sesuaikan dengan kebutuhan agar nanti database tidak terlalu berat. Nah, untuk tipe data date and text itu juga boleh date and blob ya, panjang karakter maksimalnya tidak perlu ditentukan. Jangan lupa akhiri perintah dengan titik koma seperti ini. Seperti ini ya. Untuk terakhirnya di bahasa query, sama halnya dengan bahasa pemrogramannya. Ini kan bahasa pemrograman juga. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk melihat tabel mahasiswa sudah benar-benar sudah ada, belum ketikan show tabel. Nanti yang kalian buat apa? Perintah di atas merupakan menampilkan seluruh tabel yang sudah ada dalam suatu database. Contohnya sebagai perintah show tabel ini ya. Yang kalian buat itu apa? Tabel in penjualan pelanggan misalkan untuk tabelnya ya. Nah, ternyata baru saja membuat tabel satu tabel saja. Nah, di situ bisa kita lihat. Seperti itu ya, paham ya? Selanjutnya kita lanjut aja ya.
Untuk sebentar, untuk melihat struktur tabel mahasiswa secara lebih detail, cobalah perintah atau query sebagai berikut. DESC ya, kita perintahkan DESC pelanggan, merupakan singkatan dari describe. Dalam query bisa ditulis lengkap ya, atau hanya 4 karakter pertama untuk DESC saja, dan pelanggan adalah nama tabel yang akan dilihat strukturnya. Nah, dari perintah ini DESC pelanggan ini nanti akan keluar tampilan pelanggan sebagai berikut. Jadi tabel yang kita buat itu nanti tampil seperti ini. Ini kan secara bahasa query-nya ya. Jadi dia akan keluar ID field-nya apa saja, tipe varchanya, kemudian not null-nya no atau yes, kemudian primary key-nya berada di mana. Nah, di sini nol ya, boleh, berarti boleh kosong, misalkan teleponnya boleh. Nah, tidak punya ya boleh kosong. Nah, seperti ini ya. Five row inset. Di sini ada 5 kolom yang dibuat seperti itu. Paham ya? Nah, dari struktur tabel mahasiswa ini terdapat 5 field. Nah, ini 5 field tadi ya. Primernya ada di ID pelanggan. Lihat kolom G pada field ID pelanggan. Untuk field ID pelanggan ini adalah defaultnya tidak boleh kosong, makanya ada null dan default pada field ID pelanggan, nama pelanggan ada not null ya. Nah, untuk field alamat ini defaultnya boleh kosong, kolom null. Default file nama yang ini adalah not null tadi ya, salah ya. Oke, seperti itu ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Mengubah struktur tabel dengan alter. Nah, ini untuk mengubah ya, alter itu mengubah. Untuk mengubah struktur tabel, bentuk perintah SQL-nya adalah alter tabel, nama tabel yang akan kita ubah, alter option yang kita buat nama kedua. Nah, di mana tabel merupakan perintah dasar untuk mengubah tabel. Nama tabel merupakan nama tabel yang akan distrukturnya. Alter di sini ada nama dan alter ya. Ini merupakan perubahan tabelnya. Mau diberi nama apa? Ada add definisi field baru, kemudian option ini digunakan untuk menambahkan field baru dengan definisi field baru, nama field, tipe, dan option lainnya. Ada add index, nama index, kemudian ada add primary key, change, modify, drop. Ini silahkan rename to nama tabel baru. Untuk mengganti tabel ini silahkan dipelajari ya, untuk lebih kalau kurang lebih jelas silahkan ditambahkan sendiri. Jadi materi yang saya nanti buat itu dikembangkan ya, jangan hanya dibaca saja. Itu saya memberikan poin-poinnya saja, mungkin secara garis besar. Nanti untuk lebih detailnya kalian kembangkan sendiri. Beberapa contoh variasi perintah alter di sini kita lihat untuk merubah struktur suatu tabel ya. Alter tabel pelanggan ID, tanggal lahir, date not null. Nah, ini untuk menambahkan field tanggal lahir pada saat kita sudah membuat sebuah tabel ternyata tanggal lahirnya ada ketinggalan, kalian bisa menambahkannya. Alter tabel pelanggan edit add tanggal lahir. Nah, ini add tanggal lahir ini add untuk penambahan satu lagi ya. Date not null, berarti tidak boleh kosong misalkan. Untuk menambahkan primary key pada suatu tabel, alter tabel pelanggan add primary key ID pelanggan. Misalkan ke ID pelanggan tadi belum dikasih primary key, bisa kalian tambahkan di saat tabel sudah terbuat. Untuk mengubah tipe field tanggal lahir menjadi varchar dalam tabel pelanggan misalnya, ternyata kita salah tadi untuk inputannya. Misalnya alter tabel pelanggan modify tanggal lahir varchar 8 not null. Nah, ternyata tadi kita menginputkannya 6. Kalau kita mau ubah menjadi 8 seperti itu untuk sintaks dari SQL-nya. Untuk menghapus field tanggal lahir dari pelanggan, alter tabel pelanggan drop tanggal lahir. Nah, ini berarti tanggal lahir sudah kita hapus kembali. Seperti itu ya. Bisa kalian praktikkan nanti, dicoba di rumah ya masing-masing. Untuk mengubah nama tabel dapat menggunakan perintah SQL juga ya. Rename tabel pelanggan to PLG, alter tabel pelanggan rename to pelanggan. Jadi perintah di atas akan mengubah tabel pelanggan menjadi PLG dan sebaliknya, seperti itu ya. Ini hanya untuk rename tabelnya to PLG, kemudian alter tabelnya rename to pelanggan misalnya, untuk merubah kembali.
Untuk menghapus tabel juga sama ya tadi, untuk uh, apa namanya, mengubah ya namanya. Kemudian untuk menghapus tabel bagaimana? Bentuk umum dari bahasa perintah SQL-nya sebagai berikut. Ada drop tabel, nama tabel yang akan kita hapus. Contohnya kita akan menghapus tabel dengan pelanggan tadi ya, maka perintahnya adalah drop tabel pelanggan. Nanti akan secara otomatis langsung terhapus seperti itu. Selesai ya untuk pertemuan hari ini mengenai dasar-dasar SQL dan yang ada pada MySQL. Saya rasa cukup jelas, sudah saya jelaskan secara detail ya. Nah, sekali lagi saya katakan, untuk materi yang dari saya ini adalah ya, ibaratnya poinnya atau garis besar, silakan dikembangkan masing-masing ya, dikembangkan sendiri mengenai yang sudah saya jelaskan. Agar lebih jelas, saya pengen tahu apa sih itu untuk perintah SQL. Misalnya untuk drop tabel ya, saya lihat dulu di referensi terkait ya. Ternyata lebih jelasnya seperti ini. Jadi nanti kalian akan lebih jelas untuk penerimaan dari saya. Misalkan yang masih ngambang, kok saya belum paham ya mengenai hal ini, silakan dikembangkan, itu sebagai PR kalian ya. Jadi agar berinovasi sendiri, inovasi ya, benar ya. Oke, seperti itu ya untuk bahan materi. Silahkan kalian download di Classroom nanti untuk bahan pengembangan ataupun belajar tentunya ya. Dan apabila ada yang mungkin perlu dipertanyakan, silakan ditanyakan ke kontak saya seperti itu untuk mengenai dasar SQL tadi yang sudah saya jelaskan, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan ke kontak saya saja, tidak apa-apa ya, agar lebih cepat untuk responnya. Untuk perkuliahan hari ini, pengelolaan administrasi server ya, Universitas Telkom, sub tema ataupun pembahasan yang kita bahas adalah tadi dasar-dasar SQL pada MySQL. Sudah saya jelaskan secara detail ya. Silakan kaji ulang, dipelajari kembali ya, apa yang sudah saya berikan. Jadi nanti pada saat ujian itu tidak geragapan ya. Nanti sudah paham, ternyata untuk bahasa SQL untuk alter tabel itu apa, kemudian untuk drop tabel itu apa, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian pahami dengan mudah ya, tanpa nanti membuka catatan pada saat ujian tersebut. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya, dalam mata kuliah pengelolaan administrasi server untuk Universitas Telkom dalam perkuliahan online ya, masih online karena memang peraturan dari pemerintah masih seperti itu ya. Jadi kita mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan ataupun pengetahuan kita mengenai SQL pada MySQL ya. Jadi bisa menambah wawasan dan juga nanti bisa kalian kembangkan kembali apa yang sudah saya jelaskan, bisa dipelajari kembali juga. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.